Selamat datang di penyelaman mendalam kita. Pernah nggak sih Anda mikir gimana ya caranya ngajarin coding atau AI gitu biar nggak cuma ya gitu deh hafalan sintaks aja, tapi beneran bikin kita jadi lebih oke cara mikirnya. Nah, hari ini kita mau coba bongkar satu modul lumayan baru ini dari Kementerian Pendidikan kita, khusus buat guru coding dan AI di SMA, SMK. Oke, menarik nih. Iya kan? Sumber kita ini bukan kayak buku panduan teknis biasa gitu, lebih ke mungkin seninya ya, seni ngajar di era digital ini. Misi kita yaitu nyari intisarinya, apa sih yang bikin pengajaran coding dan AI ini beneran efektif, beneran ngena buat Anda ya sebagai pembelajar. Siap-siap. Jadi kita mau lihat bagaimananya ya, bukan cuma apanya. Persis. Yuk kita mulai. Hal pertama nih yang langsung, wah beda gitu rasanya. Fokusnya itu bukan melulu di konten teknisnya, codingnya, AI-nya. Tapi Pedagoginya ya, cara ngajarnya. Bukan lagi cuma, transfer informasi, nih materinya. Tapi lebih ke mengantar, membimbing siswa, biar bisa mandiri gitu loh. Mecahin masalah sendiri. Mengantar ya. Iya. Jadi, kenal siswa Anda dengan segala keunikannya itu fondasi banget, bukan cuma tambahan. Harus tahu dulu siapa yang mau kita antar ini. Nah, ini nih yang menurut saya seru banget. Konsep Higher Order Thinking Skills, HOTS. Pernah dengar kan pasti? Oh, HOTS. Sering banget itu disebut-sebut. Iya kan, jadi katanya nggak cuma ingat materi atau paham dikit-dikit, itu katanya lower order, level rendah. Yang dikejar itu gimana? Biar siswa bisa nganalisis, bisa ngeevaluasi, bahkan nyiptain sesuatu yang baru. Gimana tuh maksudnya kalau di konteks coding AI? Gampangnya gini, HOTS itu fungsinya biar ilmu yang didapat itu nggak berhenti di kepala doang, tapi bisa dipakai. Modul ini nyebut 3 fungsi utama. Pertama, transfer of knowledge. Jadi, ilmunya bisa diterapin di situasi nyata, di luar kelas. Oke, nggak cuma teori ya? Betul. Kedua, problem solving. Nah, ini jelas banget kaitannya sama coding AI. Contohnya, gimana sih cara bikin program edukasi anti-bullying yang efektif pakai coding? Itu kan butuh mikir solusi. Menarik contohnya. Terus yang ketiga? Ketiga itu, critical and creative thinking. Jadi bisa nilai sesuatu pakai argumen yang kuat. Misalnya, mengevaluasi kebijakan sekolah soal bawa gadget. Pro kontranya apa, solusinya gimana. Jadi, coding di sini bukan cuma nulis kode, tapi alat buat ngasah cara berpikir kritis dan kreatif itu. Wah, jadi melampaui teknisnya banget ya. Oke, jadi HOTS itu kuncinya biar mikirnya lebih tinggi. Terus teknologi masuknya di mana nih? Kan ini ngajar coding dan AI. Nah, ini dia. Perlu seimbangkan. Modul ini pakai kerangka namanya TPAK. Technological Pedagogical Content Knowledge. Kedengarannya ribet ya? Haha, ya lumayan, TPAK. Tapi intinya simple kok. Guru yang hebat itu nggak cuma jago teknologinya aja, TK, atau cuma jago cara ngajarnya aja, PK, atau cuma paham materinya aja, CK. Yang keren itu yang bisa ngeblend ketiganya dengan pas. Ngeblend ya, jadi nyatu gitu. Iya, nyatu. Jadi teknologi itu dipakai bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi beneran bantu siswa belajar lebih efektif. Dipilih teknologinya, disesuaikan sama materinya, sama cara ngajarnya, dan tentu saja sama siswanya. Kayak koki lah, tahu bahan, tahu teknik masak, pedagogi, tahu juga cara pakai alat dapurnya, teknologi. Kebayang. Jadi teknologinya itu alat bantu yang cerdas gitu ya. Oke, selain HOTS, TPAK, ada lagi nih konsep pembelajaran mendalam. Wah, apalagi nih? Kedengerannya dalam ya. Iya. Tapi intinya sebenarnya bagus kok. Gimana caranya biar belajar itu beneran masuk, beneran bermakna buat siswa. Nggak cuma lewat gitu aja. Oke, bermakna. Terus? Modul ini nyebut 3 ciri utama pembelajaran mendalam. Pertama, yaitu tadi, bermakna, meaningful. Artinya relevan sama kehidupan siswa. Nyambung gitu loh. Mereka lihat gunanya apa belajar ini. Jadi nggak abstrak doang. Betul. Kedua, berkesadaran, mindful. Ini artinya siswa diajak mikir tentang cara dia belajar. Oh, ternyata saya lebih ngerti kalau gini, saya tadi bingungnya di sini. Jadi ada refleksi metakognisi gitu. Jadi sadar sama proses belajarnya sendiri ya? Iya.
Dan ketiga, menggembirakan, joyful. Ya, suasana belajarnya harus positif. Bikin termotivasi, nggak bikin stres atau tertekan. Belajar itu kan harusnya menyenangkan, kan? Setuju banget. Jadi belajar yang nyantol, bikin mikir, dan seru ya intinya. Terus gimana prosesnya biar bisa mendalam kayak gitu? Ada tahapannya kah? Ada. Modul ini ngusulin 3 tahap pengalaman belajar. Pertama, memahami. Ya jelas ya, pahami dulu konsep dasarnya. Jangan langsung lompat. Oke, dasar dulu. Kedua, mengaplikasikan. Nah, ini baru pakai ilmunya. Di konteks coding AI, ya bisa bikin proyek kecil, mecahin masalah pakai coding. Beneran dipraktekin. Biar nggak lupa ya. Iya. Terus yang ketiga, ini sering kelelat padahal penting banget. Merefleksi. Mikirin lagi, tadi prosesnya gimana ya? Hasilnya udah oke belum? Ada cara lain yang lebih bagus nggak? Jadi ada evaluasi diri dan proses. Ini yang bikin pemahamannya jadi bener-bener utuh, nggak cuma di permukaan. Memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Oke. Keren sih konsep-konsepnya. HOTS, TPAC, pembelajaran mendalam. Tapi kadang kan teori bagus, prakteknya di kelas gimana? Biar nggak ngawang-ngawang gitu. Pertanyaan bagus itu. Modul ini untungnya nggak cuma ngomongin konsep. Ada juga model-model pembelajaran spesifik yang disebutin yang emang dirancang buat dukung HOTS dan pembelajaran mendalam tadi. Oh ya, contohnya apa tuh? Misalnya Problem Based Learning, PBL, belajar berbasis masalah. Atau Project Based Learning, PJBL, belajar berbasis proyek. Ada juga Inquiry Based Learning. PBL, PJBL, sering dengar juga tuh. Iya, jadi di model-model ini, siswa itu nggak cuma duduk manis dengerin ceramah. Mereka langsung dikasih masalah nyata atau proyek buat dikerjain. Misalnya, ayo coba bikin sistem antrian sederhana buat kantin sekolah pakai program. Wah, langsung praktek ya? Betul. Pas ngerjain itu, kan mereka otomatis harus mikir kritis, cari info sendiri, kerja sama bareng temen, coba-coba solusi. Nah, semua kompetensi penting abad 21 itu jadi kepake dan terasah langsung. Oke, jadi model pembelajarannya juga mendukung ya, sip-sip. Jadi apa nih kira-kira kesimpulan dari penyelaman kita soal modul Coding and AI ini buat Anda yang dengerin? Kayaknya ada pergeseran yang lumayan gede ya? Iya, kerasa banget pergeserannya. Bukan lagi soal ngajarin coding atau AI sebagai skill teknis mata. Itu penting, tapi bukan tujuan akhir. Terus tujuannya apa dong? Fokusnya lebih ke bagaimana kita bisa pakai coding dan AI ini sebagai semacam wahana atau alat gitu ya, untuk belajar berpikir. Berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan gimana teknologi lewat TPAC tadi bisa bantu proses belajar berpikir itu jadi lebih efektif, lebih mendalam, dan lebih bermakna. Jadi coding dan AI itu kendaraannya, tujuannya itu cara berpikir yang lebih baik. Gitu ya? Tepat sekali. Itu esensinya menurut saya. Wah, ini jadi bikin mikir ya. Kalau prinsip pembelajaran mendalam ini, yang tadi bermakna, bikin sadar proses belajar, terus juga mengembirakan, kalau itu bisa bikin belajar coding jadi lebih ngena. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip belajar mendalam yang sama dalam proses belajar Anda sendiri? Nggak harus soal coding atau AI sih, bisa apa aja yang lagi Anda pelajari. Gimana caranya ya? Iya, gimana caranya biar Anda bisa benar-benar paham dan menguasai sesuatu secara mendalam. Nggak cuma tahu kulitnya aja. Sesuatu untuk direnungkan mungkin ya setelah ini.